Oke, kita lanjut lagi nih dengan misteri pembunuhan di Subang, di mana putri dan ibunya tewas dibunuh pada tanggal 21 Agustus, tanggal 17 Agustus 2021. 17 dan 18 Agustus 2021. Kita lanjut nih mengenai mengapa kedua korban itu dimandikan, lalu kemudian dipindahkan, diseret ke mobil Alphard, bagasi mobil Alphard ditumpuk katanya gitu. Ya, mengapa ini? Jadi ada beberapa kemungkinan. Karena skenario awal yang kemungkinan besar ini mayat ini akan dikubur di tempat lain, makanya dimandikan. Ya. Jadi kemungkinan besar juga lubang kuburan itu sudah disiapkan oleh mereka, mungkin oleh para pembunuh lainnya yang sudah meninggalkan lokasi, gitu ya. Dia sudah mempersiapkan lubang kuburnya untuk kedua mayat ini. Jadi skenario kemungkinan seperti itu ya. Makanya mayat itu dimandikan dulu, dibersihkan dulu, ditumpuk di mobil Alphard dan mereka segera melarikan diri. Jadi mungkin lubang kubur yang dia siapkan itu nggak jauh-jauh dari situ, mungkin sekitar setengah jam atau juga 1 jam. Ya, jadi lubang kubur itu kemungkinan besar udah digali oleh mereka, itu ya. Jadi pertama itu. Kedua, begitu dengan skenario yang dari awal masuknya dengan mudahnya dan pembunuh itu tanpa membekali dirinya dengan senjata tajam, artinya pembunuh itu percaya diri bahwa kasus ini tidak akan terbongkar. Mereka itu sekelompok itu, orang-orang itu udah percaya diri ya, dari skenario awal sampai akhir, dan juga ingin menguburkan mayat itu udah percaya diri banget kasus ini nggak akan bisa dibongkar. Memang terbukti hampir 2 tahun belum ada tersangkanya. Pertama itu. Kedua, itu sekitar jam 6 pagi ada orang lewat di situ yang melihat mobil itu berbalik arah ya. Jadi mobil itu nyebrang memundurkan, masuk ke halaman sebelah, berbalik arah dengan posisi bagasi ke belakang. Itu jam 6 pagi. Nah, pelaku itu memasukkan mayat kedua korban setelah dimandikan, dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Ya. Mungkin disiram lagi itu kan setelah ada di mobil Alphard, karena ada ember biru di belakang mobil Alphard itu. Ya, untuk membersihkan lagi bau sidik jari atau apa, dia bersihkan lagi di situ. Makanya saya bilang tadi bahwa pembunuh ini pede, percaya diri banget, kasus dia nggak akan bisa terbongkar ya. Ini terbukti kan lama terungkapnya. Satu. Berikutnya itu ada saksi tadi ya, itu jam 6 pagi yang melihat sekilas tapi nggak melihat pengemudinya dan tidak curiga apa-apa. Kedua, ada supir angkot juga yang melihat gitu ya, mengapa lambat sekali itu memutar balik arahnya gitu. Nah, berikutnya, bagaimana si pembunuh itu menjalankan mobil Alphard? Apakah pembunuh itu emang udah ahli mengendarai mobil Alphard? Karena saya sendiri juga yang terbiasa dengan mobil kecil, kalau mobil Alphard itu kan agak besar, ke belakang, melihat ke belakangnya agak sulit. Bagaimana dia bisa memarkirkan di garasi itu dengan mudahnya gitu, mungkin butuh waktu 5 sampai 10 menit, dan menyerongkan gitu posisinya sehingga dari luar tidak bisa dilihat dengan jelas gitu apa yang terjadi di belakang mobil itu. Jadi terhalang dengan moncong mobilnya itu ya. Nah, berikutnya, bagaimana supir Alphard itu dapat membuka kunci Alphard dengan mudahnya? Apakah itu pakai kunci manual yang ditinggal di rumah itu? Biasanya kan ada token-tokennya itu nempel di kuncinya ya. Atau menurut keterangan terakhir dari Pak Dedi itu, saksi yang pernah bekerja di yayasan, mengatakan bahwa anak pemilik atau anak korban itu yang namanya Yoris dapat mengendalikan mobil Alphard dari jarak jauh pakai aplikasi. Memang sejak tahun 2015 ada beberapa perusahaan memperkenalkan aplikasi
yang dapat membuka mobil dan dapat menstarter mobil itu gitu. Tapi mungkin itu ada jaraknya juga ya, antara kekuatan peralatan di dalam itu dengan aplikasinya, mungkin ada jarak yang membatasinya. Satu, kedua juga dengan aplikasi itu dapat membatasi gerak-gerak Alphard, apalagi kalau sudah dipasangnya GPS. Nampaknya pelaku tidak memperhitungkan hal itu ya. Ini yang jadi aneh juga ya. Jadi pelaku tidak memperhitungkan bahwa kunci Alphard itu dapat dibuka secara otomatis atau dipakai remote seperti aplikasi. Itu sejak tahun 2015 banyak pengusaha atau juga aksesoris mobil menjual hanya mobil-mobil mewah aja ya, menjual aplikasi itu. Berikut alatnya gitu ya. Saya nggak tahu persis apakah mobil Alphard itu dipasangin atau enggak ya, tapi keterangan Pak Dedi katanya itu jarak jauh bisa buka tutup pakai aplikasi yang terinstall di HP-nya Yoris, salah satu putra korban. Nah, jadi kalau kita analisa lebih jauh, selain DNA tertinggal di dalam mobil Alphard itu cukup menjadikan bukti ya bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. Ada skenario yang telah dibangun sebelumnya, jadi ini udah perencanaan matang sekali dibangun sebelumnya, tapi gagal untuk dibawa keluar. Karena apa? Tepat sekitar jam 7.15 Pak Yosep itu datang ke rumah TKP dari rumah istri mudanya dengan alasan mau bermain golf, mengambil peralatan golf di rumah itu. 7.15 itu dari beberapa keterangan di media ya. Jadi kemungkinan besar si sopir sudah tahu, ada Pak Yosep datang, dia kabur ke belakang, lari. Jadi si pembunuh atau sopir Alphard ini selain dikenal korban atau kenal dengan korban, kenal juga dengan Pak Yosep ya. Apabila Pak Yosep itu menjadi target juga pembunuhan, Pak Yosep itu udah dihabiskan atau dihabisi, atau pembunuh itu masuk tidak sekitar jam 11-12. Mungkin dari sore-sore dia udah masuk, itu pembunuh sekitar jam 7 malam habis maghrib dia udah masuk, dan dia udah melihat, mencari keberadaan Pak Yosep ada di dalam situ, atau memastikan Pak Yosep ada di dalam. Apabila Pak Yosep menjadi target dari para pembunuh ini. Satu. Kedua, apabila Pak Yosep menjadi target juga, jam 7.15 Pak Yosep ini ditunggu oleh pembunuhnya. Nah, Pak Yosep masuk, pasti dia akan jadi korban juga. Itu banyak juga terjadi seperti itu pembunuhan. Sehingga dengan tidak ikut terbunuhnya Pak Yosep, artinya si pembunuh juga mengetahui Pak Yosep datang. Makanya si pembunuh itu lari, kemungkinan lari lewat ke belakang sana, tanah-tanah kosongnya. Nah, sehingga batallah skenario untuk membawa kedua jenazah itu dengan mobil Alphard, dan kemungkinan ya, menguburkannya nggak jauh dari situ, sekitar 30-1 jam perjalanan saja, dimana yang menurut saya ini lubang kuburnya sudah digali, jadi proses penguburan cepat-cepat itu langsung dikubur, mungkin juga nggak dalam lubang kuburnya. Jadi rombongan pelaku sudah menunggu di suatu tempat, yang ditinggalnya hanya satu pelaku aja, merangkap supir gitu. Nah, ini teka-teki atau misteri, salah satu misteri gitu ya. Jadi pelaku Pak Yosep tidak ikut dibunuh, itu misteri tersendiri. Kedua, skenario-nya awalnya itu mungkin mau dikubur, itu skenario kedua ya. Atau skenario lainnya atau misteri lainnya gitu ya. Jadi saya pikir dari olah TKP ini sangat penting sekali, dan ini hanya dibutuhkan mungkin 48 jam dalam pembunuhan sebelumnya yang pernah terjadi sejak tahun 2020. Polisi bergerak cepat, menutup langsung TKP, tidak ada satupun yang dapat akses ke TKP kecuali polisi
yang berseragam langsung pasang polis lain baik di rumahnya tempat pusatnya TKP maupun sekitar, langsung pasang polis lain. Nah, ini ketegangan